Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dan Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Hari ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di Kecamatan Padumangu, tepatnya di SDN Buntakan 2. Luar biasa. Tim Lensa Pendidikan disambut dengan sangat ceria oleh siswa-siswi dan rekan guru di SDN Buntakan 2. Hari ini saya ditemani kepala sekolah Korwil Cambirikut, rekan guru dan seluruh siswa akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki SDN Buntakan 2. Dari SDN Buntakan 2, salam Lensa Pendidikan! Salam Lensa Pendidikan! SDN Buntakan 2! Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel this thing. You feel this thing, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave aside my love.
Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring, ring, my phone again. It's you, it's 3 a.m. I think you feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave aside my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out, I will never leave aside my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind tell me that you are the perfect one, Rantang Radar Madura TV, saat ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di Kecamatan Padumau, tepatnya di SDN Buktiakan 2. Bersama saya saat ini ditemani oleh ibu siapa? Ibu Mulyani. Ibu Yani, saya panggilnya Ibu Yani ya? Betul ya Bu Yani ya? Ibu Yani, ini apa yang mau ditunjukkan kepada Rantang Radar Madura TV tentang SDN Buktiakan 2? Ini yang pertama, ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, kemudian yang di sana? Kelas 5, yang akan kita kunjungi kelas berapa Ibu? Yang terakhir di pembelajaran IT di digital di kelas 4 ini kelas 4. Tapi sebelum itu Bu Yani, saya ingin membahas kondisi SDN Buktiakan 2. Ini kondisinya asri, hijau, kemudian banyak sekali tanamannya ya. Ini sekolah di apa atau bagaimana? Kalau Adiwiyata sih belum. Belum. Tapi apakah ada target untuk Adiwiyata? Insya Allah tahun mungkin tahun depan atau gimana. Kalau sekarang masih belum. Iya. Ini menarik sekali Bu Yani. Ini di sini tanamannya saya lihat bukan tanaman hias ya, lebih ke tanaman sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran. Bisa dijelaskan ada tanaman apa saja Bu Yani? Kalau di sayur-sayuran itu ada sawi, ada kacang panjang ya, ada Kadang-kadang yang cabai. di vertical garden itu ya. Iya, vertical garden. Di sana juga di sebelah timur kelas 1 itu ada juga tanaman kacang panjang. Terus ada bawang merah di sana. Ya kalau kayak tanaman-tanaman kayak ini ya, saya memang suka tanaman. Di rumah walaupun saya tidak punya halaman, saya banyak sekali tanaman. Jadi saya di sini saya memang suka tanaman, jadi saya minta bantuan dulu supaya gimana cara memelihara tanaman. Dan kalau itu juga Ibu ya. Iya. Ini kita langsung ke kelas 4 ya. Oke. Iya bagus. Ibu selain tadi, ini tadi mengajar kelas berapa ini? Kelas 4. Ini pembelajaran digital ya Bu ya. Kalau untuk pembelajaran digital seperti ini sudah berlangsung berapa lama ini? Barusan sih, sudah begitu lama. 1 tahun yang lalu ya. Saya takjub sekali dengan semangat Ibu. Bisa mengoperasikan pembelajaran digital ya. Keren. Kalau untuk guru-guru yang lain apakah juga sudah bisa? Coba Bisa, dengan adanya bantuan yang barusan Mbak ya, ada 15 proyek yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, di sana kan guru-guru kan semuanya dapat satu istilahnya supaya bisa mengoperasikan. Jadi semua guru bisa ya. Yang persiapan ujian ya, jadi coba bisa. Ibu, bagaimana Ibu melihat siswa tentang pembelajaran digital? Anak yang bisa Semangat ya, semangat ya, semangat beneran semangat ketika pembelajaran digital. Semangatnya kayak gimana? Cabut semangat.
sebelum pelajaran dimulai biasanya ke perempat tujuan itu anak dulu. Terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan kembali. Apakah ada perpustakaan di sini? Ada. Kita kunjungi perpustakaan ya. Iya, mari ya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Bu Eni, setelah tadi kita melihat bagaimana pembelajaran digital di kelas 4 ya. Seru sekali, ini kita mau melihat fasilitas sekolah. Perpustakaan. Ada perpustakaan. Ini perpustakaan ya. Wow, bagus. Jadi ini gedung perpustakaannya ya Bu ya? Iya, iya. Gedung perpustakaan ini sudah ada sejak tahun berapa? Mungkin sebelum saya, tapi perpustakaan di sini dulu dipakai gudang karena memang tidak ada bukunya, belum ada bantuan buku perpustakaannya. Jadi Ibu dan rekan guru yang membenahi Iya, ini ya, iya. sehingga menjadi seperti ini. Wow, dekoratif sekali ya, Iya. bagus ya Bu ya. Dulu pernah ditempati kantor sama saya karena kantornya dulu di sana. Cuman karena mau akreditasi tidak boleh menempati perpus. Iya. Jadi saya boyong lagi ke sana di kantor yang sekarang ini langsung ditempati perpus karena memang sudah ada bantuan subsidi Iya. dari Jadi sudah berjalan sesuai fungsinya Ibu ya. Nah, tapi ini yang namanya pegawai perpus ini ya pustakawannya baru aja 6 bulan yang lalu yang ada. Kita ngobrol ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Mana Ibu yang ditemani saya di sini? Ini bisa dijelaskan kepada ternyata Radar Modera TV. Ini berbeda dengan perpustakaan lainnya ya. Ini Ya. yang mencuri pandangan saya. Ini bisa dijelaskan ini apa Ibu? Ini pojok baca. Oh ini pojok baca. Jadi selain ada di kelas juga ada di perpustakaan. Ada. Tapi pojok bacanya di sini khusus buku-buku sejarah, Khusus buku sejarah. Ya. Dan itu tidak boleh dipinjamkan ke rumah karena ini adalah apa ya buku-buku sejarah waktu Bapak Presiden Soeharto, buku-bukunya sejarah Bapak Presiden. Jadi tidak takut hilang ya. Takut bilang ya. Cukup dibaca di sini. Tapi kalau yang lainnya bisa dibawa pulang. Ibu, bagaimana Ibu melihat minat baca siswa di sekolah ini? Minat bacanya Sejauh ini bagaimana? banyak yang Banyak yang suka membaca ya. Untuk kunjungan ke perpustakaan, apakah ada jadwal untuk siswa mengakses? Ada, Misalkan, ada. misalkan satu hari satu kelas atau siswa bebas mengakses? enggak dari Senin 1 sampai kelas 2. Ya, Ya. Selasa kelas 3 sampai kelas 4. Jadi ada penjadwalannya ya, Ibu ya. Soalnya kalau kumpul dengan yang sakit, yang kelas rendah, kelas tingginya bermain, Mbak. Iya, Iya. iya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Baik, ternyata Radar Modera TV setelah tadi kita melihat seperti apa pembelajaran dan perpustakaan yang ada di SDN Bukit 2. Nanti untuk pembahasan lebih mendetail tentang SD ini akan dibahas di sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dan Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademawu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radar Modera TV, program Lensa Pendidikan terus berjalan di 13 kecamatan. Beberapa hari terakhir kita roadshow di sejumlah sekolah di Kecamatan Pademawu, dan hari ini tim Lensa Pendidikan berada di SDN Bukit 2. Luar biasa sekali, kita sudah disambut oleh meriahnya siswa-siswi SDN Bukit 2 memperlihatkan pada ternyata Radar Modera TV potensi apa saja yang mereka miliki dan memperkenalkan profil sekolah yang luar biasa. Hari ini saya sudah didampingi oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademawu, Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD di sebelah kanan saya. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi. Semangat ya Pak Yunus ya. Semangat. Satu sekolah ke sekolah yang lain saya lihat Pak Yunus senyumnya tidak pernah turun-turun. Luar biasa sekali. Dan di sebelah kiri saya ada leader yang luar biasa, pemimpin sekolah ini menjadi sekolah yang nanti bisa ternyata melihat bagaimana roadshow-nya bersama rekan saya Mia Sofia. Ada Ibu Mulyani SPDI, Kepala SDN Bukit 2. Selamat pagi Bu Yani. Selamat pagi Mbak Sari. Semangat ya Bu Yani ya. Semangat. Luar biasa sekali, orang-orang seperti ini tentunya yang kita butuhkan di dunia pendidikan, sebab tidak akan ada upaya perbaikan mutu pendidikan kalau tidak ada leader yang luar biasa. Baik, Terima sebelum kasih. saya ngobrol sama Mbak Yunus, saya akan ngobrol dulu dengan Bu Yani ya, karena ingin mengetahui Pak Yunus Ya. bagaimana sekolah pendidikan jauh ya. Baik, Pak Yani, Bu Yani. Bu Yani ini luar biasa sekali kalau tadi teman-teman sudah melihat secara langsung bagaimana roadshow-nya ke sekolah. Kita sudah disuguhi pembelajaran digitalisasi. Nah, Bu Yani, tidak hanya digitalisasi yang menjadi nilai atau tolak
banyak sekali potensi-potensi yang harus kita eksplor untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa kita terus berjuang, kita terus berupaya menciptakan program untuk perbaikan mutu pendidikan. Pada kesempatan kali ini Dian, sampaikan pada Pratana Dharma 2 TV, apa branding sekolah yang dibawa oleh SDN Budakan 2 sehingga menjadi dikenal oleh masyarakat dan layak untuk menitipkan siswa-siswinya untuk bersekolah di sekolah ini. Baik Bu Sari, terima kasih. Selamat datang pertama kali saya ucapkan kepada Lensa Pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya datangnya program Lensa Pendidikan ini menambah kita wawasan, tambah wawasan. Semakin mengenalkan juga ya sekolah Budakan 2 ya. Begitu Mbak Sari. Kalau boleh kami bercerita bahwa pertama kali masuk sini Tahun berapa Ibu? tahun 2015 Mbak Sari. 7 tahun ya Pak Ibu? Ya, promosi saya Mbak Sari dari berangkat dari SDN Daso 2. Sebagai guru? Iya, guru saya berangkat dari Daso 2. PAI Guru Agama. Oh iya. Ya. Dulu saya nyampe ke sini, awalnya sebelum nyampe ke sini saya berhayal bermimpi punya sekolah yang wow gitulah. Jadi tinggal mulai gitu ya maksudnya? Iya. Setelah saya datang sini, ternyata ya begini kondisinya. Maklumlah pada waktu itu. Kondisi begini itu kan pertama sekolah kami ini ada pagarnya sih, cuman pagar dulu kan bukan pagar istilahnya kayak yang seperti sekarang. Okay. Itu kalau boleh saya nyebutin ya, pakai song lesong itu Pak Yunus dulu sudah 1212 istilahnya. Bukan hanya ayam saja yang masuk, walaupun orang, kambing, sapi bisa masuk. Artinya bukan sekolah ketika di sini ya. Yang namanya tumbuh-tumbuhan enggak ada sama sekali Mbak Sari ya. Akhirnya saya membenah diri. Katakanlah katanya orang, sampean kok PR-nya banyak, kok masuk Budakan gitu. Enggak, saya gini, biarlah ini saya karena jadi tantangan sendiri harus bekerja. Pertama awal kita fisik ya memang benar-benar yang dilihat ya. Pertama kita mengumpulkan guru-guru supaya ya kedepannya gimana saya mengucapkan minta dukungan program saya begini. Pertama mari kita biar terkenal dulu, benahi dulu dari luar. Oke, betul. Dari luar dulu, fisiknya ya lambat laun kita benahi dari guru-gurunya. Sehingga para Dewan Guru ndak wali murid bisa memandang mungkin ini yang lebih maju gitu, sehingga wali murid masyarakat itu mempercayai putra putrinya untuk masuk ke Budakan. Awal saya masuk itu dari 100 pernah 125 Pak Yunus. Siswanya. Iya, luar biasa sekali. Mungkin pertama kali tidak pernah mengadakan istilahnya perpisahan. Pada waktu itu saya menampilkan perpisahan wow sekali. Saya nyewa akhirnya menjadi banyak orang melihat ya. Iya, Mbak Sari. Oke. Mbak, saya undang semua wali murid itu. Iya. Oke. Ibu, setelah melihat nih perwajahan fisiknya yang begitu banyak, tantangan Ibu tentunya tidak hanya fisik saja. Apalagi melihat tadi Ibu sampaikan trust masyarakat sangat tinggi di sini. Waktu itu siswanya bisa mencapai 125 ya. Pernah awal apa potensi yang Ibu lihat kemudian Ibu kembangkan sehingga menjadi branding sekolah yang bisa menjadi nilai tawar pada masyarakat? Banyak Mbak Sari. Pertama kita mengumpulkan wali murid. Mengadakan wali murid bahwa saya punya program begini-begini. Di antaranya apa programnya? Di antaranya setiap 3 bulan sekali saya mengumpulkan wali murid. Program di sekolah itu pertama ya tentang pembelajaran, terus tata krama dan lain sebagainya. Banyak Mbak Sari. Artinya keterlibatan orang tua wali murid sangat antusias sebenarnya, cuman mungkin karena awal-awal pendekatan dari guru sendiri kurang istilahnya, sehingga saya berembuk ke komite bagaimana caranya supaya masyarakat mempercayakan dirinya untuk menitipkan putra putrinya ke sini. Terus terang kalau dulu di ini karena memang dekat dengan sekolah-sekolah Mortaci perbatasan, terus yang berdekatan sama sekali. Mungkin di Budakan ini salah satu sekolahnya hanya satu, cuman karena radiusnya dekat dengan sekolah-sekolah yang lain sehingga memang lebih dekat ke Mortaci sekolah di Mortaci. Oke, yang tadi Ibu sampaikan menarik sekali karena Ibu menyampaikan bahwa progresnya sudah luar biasa ya. Mulai dari perwajahan, terus juga Ibu melihat potensi di dalam merekatkan kembali komunikasi antara wali murid dan juga dewan guru. Ibu,
kalau melihat itu semuanya, kemudian 7 tahun memimpin sekolah ini, apa kalau dari potensi itu apa yang keluar? Di akademik atau non akademik yang dominannya? Kalau di yang dominannya di akademik itu Iya. belum Mbak Sari. Belum Tapi kalau kelihatan kita kalau di ajang lomba-lomba tidak terlalu mengecewakan, masih masuk katakanlah 15 besar atau 10 besar pernah masuk. Tapi untuk menjuarai 1 2 3 belum ada. Oke. Nah, di non akademik ya sama, masih rata-rata saja. Iya. Gitu. Ya, adakah upaya ke depan? Ini kalau tadi berbicara progresnya masih belum terlihat begitu nyata untuk potensi ya, Iya. akademik maupun non akademik. Adakah Bu Yani program ke depan untuk mendorong itu, untuk mendongkrak itu? Saya Ini menjadi tantangan. harus ada Iya, betul. kita dari pendidikan harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memancing Iya, istilahnya peningkatan peningkatan mutu mutu. ya. Oke. Nah sekarang kan barusan ini minggu yang lalu saya ternyata sekolah kami ini kena sampel dari pendidikan agama, Kementerian Agama ya. pendidikan agama di sini kena sampel, sambutlah gayung bersambut dengan programnya dinas pendidikan yaitu Oke. tahfidz. Oke. Nah, untuk sementara ini mulai dari tahfidz kelas 1 itu ada udah hafal yang juz 30. Kelas 1. Kelas 1, Luar biasa, satu. Pak. Iya, kelas 1. Ini, Hafal juz sama. ini Aja, sudah di- bukan juz sama, Pak. Juz 30. Pak. Iya, juz 30. Juz 30 ya. Iya. Juz Dimulai 30. dari juz sama gitu. Iya, yang sudah yang kelas-kelas masih ngikut, yang pas di kelas 5 ada juga sudah hafal mungkin 2 juz. Oke. Dan ini dilakukan pendampingan Pendampingan, pembiasaan kita setiap pagi itu kan sholat duha karena berdekatan dengan masjid walaupun kita tidak punya musola karena berdekatan dengan masjid saya memanfaatkan, saya pamit kepada takmirnya bahwa anak-anak ada pembiasaan sholat duha Iya. per kelas, Mbak. Iya. Sholat duha dipandu dengan guru agama dan kebetulan saya punya guru sukuan yang basicnya memang agama dari PAI 2 orang, jadi 3 orang semuanya dengan PNS-nya. Jadi Ini jadi nilai ya, tawar ya. setelah dari duhur mulai kita sama-sama juga gurunya yang mau ikut sholat silakan sholat gitu saya. Dari titik tekannya berarti ke Ya. agama ya. Ya, karena memang sekarang sudah dapat respon dari Ibu kalau memang ya Kementerian Pendidikan dari agama. Pak, saya tanya, Pak, ini apa semua sekolah yang ada di kecamatan? Enggak, Bu, ini sampel Ibu. Lo tahu kok saya yang dijadikan nama? Enggak apa-apa, Bu, nanti. Betul. Iya. Ibu, terakhir nih ya. Langsung dari kasih pais yang ke sini, bukan pengawas saja. Iya, itu artinya menjadi potensi ke depan yang harus Iya, dikembangkan. tantangan untuk Terus tahfidz yang programnya dinas selanjutnya? pendidikan selanjutnya Oke, gitu. oke. Ibu, harapan ke depannya apa? Tentunya ini progres Ibu kan sudah sangat luar biasa, tapi potensi-potensi itu memang belum digarap maksimal. Belum. tergarap maksimal. Ini harapan Ibu ke depan apa? Dengan Harapan ke program-program depan yang ya, sudah harapan ke depan dilakukan. menurut anjuran dari Bapak Kasih Pais, karena di sini memang belum ada, harus diadakan katanya mendekati kepada komite dulu, terus para wali murid untuk sumbangan kurban, Mbak. Kurban. iya. Itu memang dari Kasih Pais. Tadi saya pribadi karena belum ada 1 minggu yang dari Pais itu belum mengumpulkan para Iya, wali murid. artinya harus mencari cara bagaimana agar Iya, program supaya ini bisa terlaksana. ya. Dengan model program apa misalnya sumbangan per minggu Iya, gitu ya. iya, itu Mungkin saya bisa memang rencana seperti ya. itu ya. Karena memang Oke. sudah dimasukkan di program pendidikan agama. Agama. Iya. Dan ini menjadi titik tekan ke depan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Yani. Kita beralih pada Bapak Yunus sebagai Korwil Campidikbud Kecamatan Pademau. Pak Yunus, ini progres Ibu sudah luar biasa. Saya melihatnya 7 tahun dengan kondisi yang sekolah yang tidak seperti tampak sekolah ya. Kemudian banyak Sekarang sekali sudah progresnya. luar biasa sekarang ya. 7 tahun bergerak maju ke depan. Kira-kira apa catatan dan evaluasi Pak Yunus untuk sekolah ini? Catatan yang pertama itu. Yang pertama ini saya begitu melihat Budakan 2 tuh pandangan pertama saya sudah jatuh hati ini. Dengan banyak-banyak Sri Gandinya Pademau ini ya bergerak. bunga-bunga di depan bertebaran, kemudian juga memanfaatkan lahan yang sangat sempit sekali, Ya, betul. yaitu menanam beberapa Ada sayur-sayuran. beberapa sayur-sayuran termasuk sawi, Ada kemudian yang sawi, paling kacang tertarik juga panjang.
banyak lomboknya itu, pokoknya luar biasa sini itu. Bawang merah Jadi, di belakang. Itu menandakan bahwa kreatif daripada kepala sekolah ini ya sangat sangat bagus sekali. Iya. Juga kita lihat Mbak Sari ini sebenarnya sudah apa namanya sudah layak lah untuk ikut Adiwiyata. Adiwiyata. Ya. Tapi masih Tapi kita katanya melihat persiapannya dulu. mau Iya, diperbaiki iya, lagi karena katanya. banyak yang Ma- harus dipersiapkan. Ibu kepala sekolah itu masih bilang ini masih Ingin tampil perfect. ya gitu. mau Sekali diperbaiki berperang lagi. majunya langsung Ya. jadi pemenang gitu ya. Ini luar biasa ya. Bapak, kalau kita bicara perwajahan, oke, udah tidak diragukan lagi. Ya. Bagaimana kalau untuk akademik sendiri, Pak Ya. Yunus? Catatan Untuk- untuk sekolah ini apa? Akademik seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Iya. ini bahwa yang pertama yaitu yang dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah ini yaitu tentang luar-luarnya kan begitu. Iya, betul. Diperbaiki, dipercantik seperti kita lihat ini sudah cantik. Nah, sekarang ini sudah masuk ke dalam. Iya. Berarti sudah mulai menggarap Iya. tentang proses belajar mengajar ya. Oke. Ya termasuk ada pembelajaran digital dan Digital, sebagainya. sudah Kemudian dilakukan. guru-gurunya sudah ya semuanya pegang laptop semua kalau mengajar ini. Kemudian seperti apa yang disampaikan tadi memang benar, saya kalau duhur itu masih ada di sini ya Langsung dengan ke masjid. senang hati saya bersama murid-murid ke masjid karena begitu duhur sini langsung murid-murid ya berhamburan ke masjid ya. Agamanya luar Ya biasa. sudah kadung biasa mungkin. Jadi walaupun ada saya begitu duhur adzan semua kegiatan berhenti kemudian langsung ke masjid ini. Saya pun sebagai tamu juga ikut juga. Ini akhirnya apresiasi yang luar ya, biasa mengapresiasi. Berarti penanaman nilai-nilai agama di sini memang sangat luar biasa ya. Makanya Artinya program ke depan ya, ini Ibu pas banget ya dengan pas. kementerian ya. Makanya dari kementerian itu mungkin sudah tahu, sudah tahu bahwa di sini itu sudah memang sudah sering diadakan pembiasan keagamaan seperti itu, makanya diambil sampel untuk bermau itu diambil di sini. Betul. Ya, Terima betul, kasih betul. Pak Yunus, luar Ya. biasa ulasannya. Sekali lagi saya menyampaikan catatan bahwa banyak sekali potensi di sekolah, tidak hanya di pendidikan akademik. Tapi masih ada Mbak Sari di Apa sini. lagi, Ini di belakang saya punya lapangan baru. Untuk Ya, untuk Kegiatan olahraga. 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 Mulai dulu enggak pernah punya lapangan. Artinya tinggal menunggu prestasi di bidang non akademik Iya. ya, di bidang olahraga. Lapangannya pertama ya minta karena kebetulan di belakang sekolah ini adalah tanah desa. Tanah Tanah kas desa. desa. Berarti Kas- berkomunikasi Saya minta dengan dengan desa. kepala desa, terus saya suruh lapor ke Aset, didatangi oleh Aset. Dan bisa. Langsung Bisa. diberi ukur berapa ibu yang mau lapangannya sekian meter gitu. Ditimbun di sini, Ditimbun saya Luar biasa habis ya. 50 truk, 50 truk. Luar biasa ya. Yang luar biasa, Iya. saya untuk ngambil di bos kan tidak mungkin. Tidak boleh. Tidak ada juknisnya, Iya, ya, tidak ada tidak boleh. juknisnya ke sana. Terus kalau ngambil di bos ya tidak mungkin lah. Ya. Apa yang dilakukan itu? Saya- Mungkin bisa jadi trik bagi sekolah yang lain. Saya mengumpulkan para dewan guru. Iya. Gimana lapangan kita sudah saya dapat, cuman kondisinya begini. Saya punya ide, barangkali ibu punya, saya kumpulkan, ibu punya istilahnya bunga-bunga sosialnya, sertifikasinya, dapat Pak Bu sebagai amal jariah. Wah, Sampai ibu mati menggugah pun ya. ya. Artinya biasa. ini Sehingga bisa menggugah guru-guru. Dewan Guru-guru Guru itu kepeduliannya pada antusias. Oke Bu, setiap kali sertifikasi keluar, guru itu menyumbang satu Sukarela. truk, satu Dengan truk. sukarela. Iya, sudah tiga kali. Masih ini kalau keluar Istilahnya lagi, bekerja sambil beramal. Iya, gitu ya. betul, betul, betul. kalau keluar Luar lagi, biasa guru kalau sini. keluar lagi masih nyumbang karena masih punya hutang ada yang nalangi. Oh, Gini, tiap pertama keluar kali saya gini, sertifikasi Mbak ya. Sari untuk menggugah. Luar biasa Gini ya. Bu, katanya orang Madura, sampean kan alanduk di sini, oleh di sini. Gimana kalau ya sisihkan sedikit saja untuk beramal gitu. Oke, baik Bu Yani. Ya. Luar biasa sekali ya catatannya. Apa yang disampaikan Bu Yani tentu banyak menginspirasi kita bahwa apapun bisa kita lakukan. Iya. Selagi itu memang ada keinginan dan juga tentunya didukung oleh dewan guru, oleh masyarakat dan juga wali murid ikut memiliki pada sekolah ini. Tapi saya ada yang nggak punya, Mbak Sari. Apa itu Bu? Saya kasihan sama anak-anak itu kalau mau ke jeding itu, Oh, ke kamar kencing mandi. itu kamar mandi belum ada. Kalau mungkin dari lensa pendidikan itu ya ninjau langsung ke tempat Harus- prihatin. Berarti ini menjadi catatan untuk Prihatin Dewan benar, Pendidikan dan benar. Dinas Pendidikan dan Andai saya orang kaya mesti saya bangun. Bener. Ada tapi memprihatinkan. Ada tapi memprihatinkan. Tapi kalau guru-guru sudah saya bikin pertama kali saya nyampe ke sini saya bikin khusus guru. Bahkan WC-nya WC duduk.
Baik. Aman. Iya. Hanya tinggal Baik. menunggu giliran kali Oke, dari dinas. baik rekan dan Roda TV, itulah tadi perbincangan kita antara Bu Yani sebagai Kepala SDN Bundakan 2 dan juga Korwil Campidikbud Pak Yunus. Luar biasa sekali perbincangan kita, tentu tidak akan selesai melihat bagaimana antusiasme Ibu Yani memperkenalkan pada Tretan dan Roda TV potensi semua lini di sekolah ini. Terima kasih Tretan, program Lensa Pendidikan terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Semoga menginspirasi. Saya Sari Murati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.